Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Dibentuk tanggal 1 Desember 1948 melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi dengan pusat pemerintahan saat ini di Kota Muara Bulian. Kabupaten yang dibelah Sungai Batanghari ini memiliki luas wilayah 5.809,43 km persegi. Sesuai data statistik, tahun 2011 Kabupaten Batanghari dihuni 247.383 jiwa, tersebar di 8 kecamatan atau 100 desa dan 13 kelurahan. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani karet dan kelapa sawit. Secara geografis, wilayah Kabupaten Batanghari terletak di pantai timur Sumatera dan di bagian timur Provinsi Jambi. Saat ini, Kabupaten Batanghari dipimpin Bupati Haji Abdul Fattah, Sarjana Hukum, didampingi Wakil Bupati Sinuan, Sarjana Hukum. Visi Kabupaten Batanghari adalah menuju Batanghari Berlian 2016, bangun ekonomi rakyat, lanjutkan pembangunan dengan iman dan pemerataan. Pada visi tersebut ditetapkan 5 misi pembangunan tahun 2011-2016, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, berakhlak mulia, ditopang kesadaran saling menghormati dan saling mendukung antara ulama dan umaro, meningkatkan kualitas SDM termasuk sumber daya aparatur, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara proporsional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan melalui penerapan reformasi birokrasi yang berkeadilan, meningkatkan penggalian potensi sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya pembangunan dengan prinsip berkelanjutan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Sesuai kondisi dan potensi wilayah sosial ekonomi masyarakatnya, salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Batanghari yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Batanghari 2011-2016 adalah bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari menjadi sektor strategis dalam rangka memperlancar arus transportasi orang, jasa, dan barang, serta membuka daerah terisolir. Hingga September 2012, perkembangan kondisi jalan di Batanghari berupa jalan aspal sepanjang 497,728 km, jalan kerikil 83,780 km, jalan tanah 249,5 km. Pada tahun 2012 ini juga telah dibangun jalan lingkungan dan jalan setapak di beberapa lokasi yang sumber dananya bersumber dari dana perimbangan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Batanghari juga melaksanakan pemeliharaan jalan di 6 ruas jalan kabupaten sepanjang 25,495 km. Pembangunan Jalan PAL 4 Muara Bulian Simpang Sungai Buluh 8,230 km dan pembangunan jembatan Rangka Baja 1 unit sepanjang 50 meter dan 2 buah box culvert. Keseriusan pemerintah Kabupaten Batanghari membangun infrastruktur terlihat saat Bupati Abdul Fattah meninjau langsung pembangunan jalan di belakang Pasar Kramat Tinggi, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian. Pemerintah Batanghari juga membangun Jalan Abdul Muthalib, Pasar Baru menuju Simpang Sridadi dengan lebar 8 meter dan panjang 4.581 meter yang dirintisnya saat masih menjabat Bupati Batanghari periode 2001-2006 lalu. Saat ini jalan tersebut sedang dalam proses pengerasan dan akhir tahun 2012 direncanakan selesai di aspal. Tidak hanya infrastruktur jalan, pemerintah Batanghari juga serius membangun jaringan listrik sampai ke desa-desa. Meski diakui belum seluruh desa terrealisasi listrik. Hingga tahun 2011,
dari 113 desa dan kelurahan yang ada dalam Kabupaten Batanghari yang belum dialiri listrik sebanyak 9 desa. Sampai dengan tahun 2012, desa yang telah dibangun jaringan listrik sebanyak 103 desa, sedangkan desa yang belum teraliri listrik sebanyak 10 desa. Tahun ini sedikitnya 3 desa yang akan segera dialiri listrik. Selanjutnya secara bertahap diharapkan sampai tahun 2016 semua desa dalam Kabupaten Batanghari sudah dialiri listrik. Saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari juga membangun air mancur Tapa Malenggang dan Pujasera di seputar lampu merah BBC Muara Bulian. Selain itu juga dibangun sarana olahraga, waterboom, serta pemasangan tiang dan lampu jalan di depan kantor Bupati Batanghari untuk memperindah kota Muara Bulian khususnya di malam hari. Melalui sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya meningkatkan mutu SDM masyarakatnya. Tidak hanya meningkatkan jumlah ruang kelas sekolah, namun juga menambah tenaga guru. Di sisi lain, angka partisipasi murni atau APM mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun 2011, APM SD dan sederajat sebesar 99,01% dan angka partisipasi kasar atau APK 116,30%. Hingga September 2012, APM ini meningkat menjadi 99,12% dan APK menjadi 116,59%. Untuk perkembangan sekolah lanjutan tingkat pertama juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2011, jumlah SLTP sebanyak 42 unit. Sampai September 2012 meningkat menjadi 50 unit. Terdiri dari SMP negeri sebanyak 34 unit, SMP swasta 6 unit, SMP 1 atap 10 unit. Sedangkan SMP terbuka tidak lagi dilanjutkan, sebab siswa sudah ditampung pada unit sekolah baru. Angka partisipasi murni atau APM tingkat SLTP ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 74,24% menjadi 74,38% pada September 2012. Demikian pula angka partisipasi kasar atau APK meningkat dari 83,80% pada 2011 menjadi 83,94% pada September 2012. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas terdiri dari pendidikan menengah umum yaitu SMA, Madrasah Aliyah dan SMK dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Pada tahun 2011, jumlah SLTA negeri dan swasta berjumlah 17 unit dengan jumlah siswa 7.077 orang. Sampai September 2012 meningkat menjadi 18 unit, terdiri dari SMA negeri sebanyak 11 unit, SMA swasta sebanyak 1 unit, SMK negeri sebanyak 3 unit, dan SMK swasta sebanyak 3 unit. Siswa meningkat menjadi 7.338 siswa. Demikian halnya dengan jumlah madrasah aliyah atau MA di Kabupaten Batanghari. Tahun 2011, jumlah MA negeri sebanyak 5 unit dan MA swasta 13 unit, dengan jumlah murid seluruhnya 1.554 orang. Sampai September 2012, jumlah MA negeri 5 unit dan MA swasta 14 unit. Jumlah siswa MA mengalami peningkatan menjadi 1.824 siswa. Angka partisipasi murni atau APM SMA dan sederajat mengalami peningkatan pada tahun 2011 dari 48,27% meningkat menjadi 49,84% dan APK 60,20% meningkat menjadi 71,83%. Pendidikan tinggi sebagai salah satu jenjang pendidikan terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan SDM Kabupaten Batanghari yang memiliki intelektualitas dan profesionalisme dalam pembangunan. Sampai dengan September 2012 di Kabupaten Batanghari terdapat 2 lembaga pendidikan tinggi,
yaitu Sekolah Tinggi Geraha Karya, dikelola oleh Yayasan Pendidikan Serentak Baregam atau YPSBR dengan status terakreditasi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam yang juga berstatus terakreditasi. Sampai tahun akademik 2012, kedua lembaga pendidikan tinggi tersebut telah meluluskan sarjana dan diploma 3 sebanyak 1.038 mahasiswa dan lulusan akper sebanyak 106 mahasiswa. Pendidikan luar sekolah berupa pelaksanaan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Di samping itu juga diselenggarakan program atau kelompok belajar usaha atau KBU dengan tujuan membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan taraf kehidupannya dan membiayai pendidikan anaknya. Dampak dari pelaksanaan pendidikan luar sekolah sejak 5 tahun terakhir telah mampu menurunkan angka buta huruf. Angka melek huruf penduduk, tahun 2011 terdapat angka buta huruf sebanyak 99,59%, usia 15 sampai 24 tahun. Hal ini dicapai melalui program wajib belajar 9 tahun, ditingkatkan menjadi wajar 12 tahun sesuai Perda Batanghari nomor 17 tahun 2007. Sedang indeks pembangunan manusia sampai tahun 2010, rata-rata lama sekolah di Batanghari 7,52 tahun. Dalam rangka mencari bibit atlet berprestasi guna menjaring atlet untuk diikutkan pada Porprov Jambi 2011, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui KONI menggelar Pekan Olahraga Kabupaten yang pertama kalinya digelar di Batanghari. Porkap ke-1 Batanghari digelar mulai tanggal 20 sampai dengan 27 November 2011 di Kota Muara Bulyan, memperlombakan 7 cabang lomba, yakni sepak bola, futsal, bulu tangkis, karate, basket, volleyball, dan pencaksilat. Bibit yang terjaring pada Porkap tahun 2011 diikutsertakan pada Porprov tahun 2012 di Kabupaten Sarolangun dengan meraih posisi 4 di ajang tingkat Provinsi Jambi. Pembangunan sarana kesehatan juga menjadi prioritas pembangunan Pemkab Batanghari. Sampai September 2011, tersedia 1 unit RSUD, 16 unit puskesmas, 59 unit pustu, 16 unit pusling, dan 30 unit rumah bidan, serta poskesdas 53 unit. Untuk sarana kesehatan puskesmas, bertambah 1 unit dari 16 unit pada tahun 2011 menjadi 17 unit pada tahun 2012. Puskesmas pembantu juga ada tambahan bangunan 1 unit, sehingga dari 59 unit tahun 2011 menjadi 60 unit tahun 2012. Demikian pula mobil puskesmas keliling. Pada tahun 2012 ini ada 17 unit dari sebelumnya 16 unit. Dibandingkan tahun 2011, jumlah tenaga dokter umum dan tenaga perawat pada tahun 2012 ini mengalami penurunan. Tenaga dokter umum dari 47 orang berkurang menjadi 44 orang. Demikian pula tenaga perawat dari 355 orang pada September 2012 ini hanya berjumlah 306 orang. Sementara itu, tenaga bidan mengalami peningkatan dari 241 orang menjadi 249 orang. Melalui sarana yang ada diharapkan dapat lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Batanghari. Sampai September 2012, angka kematian bayi 14 dari 4.011 kelahiran. Balita 4 orang, sedang jumlah angka kematian ibu maternal tahun 2012 3 orang. Angka ini menurun bila dibandingkan tahun 2011. Sementara itu masih ada 0,4% kasus gizi buruk tahun 2011 di Kabupaten Batanghari. Ini lebih rendah dari standar pelayanan yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI sebesar 5%. Agar kasus gizi buruk tidak bertambah, pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan pemberian bantuan makanan tambahan pemulihan selama 60 hari bagi penderita gizi buruk di Batanghari. Pemberian makanan pendamping ASI selama 60 hari untuk balita gizi kurang dari Gakin sebanyak 280 balita, termasuk mengintensifkan pelayanan balita pada posyandu dan pembinaan kader posyandu di seluruh desa.
tahun 2012, pemerintah kabupaten juga masih melaksanakan pemberian Jamkesmas dan Jamkesda bagi keluarga miskin. Mereka tidak dibebani biaya berobat seperti biaya administrasi, obat-obatan, tindakan seperti pemeriksaan medis, operasi, laboratorium, persalinan, dan rujukan. Selain itu, Pemkab Batanghari juga memberi bantuan biaya pendampingan